Selamat datang kembali di channel Robinstar. Kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi data panel dengan asumsi datanya berdistribusi normal dengan menggunakan Greater. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi video menarik lainnya. Nah, kita langsung saja ke datanya. Kita gunakan data yang ada di video-video sebelumnya. Kita pakai data di Stata ya. Kita pilih di sini ada berbagai versi yang bisa kita gunakan, misalkan data panel data ya, panel data seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa katakan dia untuk menggunakan data panel ya. Kita kasih tahu dia datanya adalah data panel. Oke, kemudian datanya bersifat use index boleh. Misalkan di sini unit grupnya adalah nomor, kemudian timesnya adalah tahun ya. Oke, dia adalah data tahunan. Kemudian dari tahun 2019 ya, 2019 sampai 2021. Oke, 34 provinsi dengan 3 tahun apply. Nah, di sini kita dapat menggunakan modelnya. Model di sini panelnya sudah hidup ya. Nah, kita bisa ambil model ordinary square dulu. Misalkan variabel ini adalah tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh IPM ya. IPM dan misalkan IPM, kemudian tingkat Gini ratio, kemudian dan pertumbuhan ekonomi, dan dua saja ya, misalkan dengan Gini dan IPM saja dulu. Nah, di sini kita tinggal oke kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah model OLS gitu. Nah, enaknya di dalam Gretel ini kita bisa langsung menguji ketika uji panel ya, uji LM, uji COW, dan uji LM dan uji Hausmann. Jadi tinggal tes. Nah, di sini kita pilih nanti tes terkait dengan uji panel specification. Nah, ketiga uji ini sudah ada. Ini model fixnya. Nah, kemudian kalau lihat uji model fixnya di sini dia signifikan, artinya model fix yang lebih bagus ya. Kemudian di sini ada model randomnya sudah di run juga. Nah, di sini kalau kita lihat uji Rus-Paganya juga signifikan, berarti model random yang lebih bagus. Kemudian uji Hausmann-nya, nah ini signifikan, berarti model fix yang lebih bagus gitu. Jadi kita langsung ke model fix, sudah tahu ketiga ini ujinya. Nah, tinggal kita buat di sini edit ya, modify model. Nah, gitu. Kalau kita mau editin nanti bisa di sini kita langsung bisa nambah lag data ya. Nanti misalkan lagnya di variable dependent atau di independent kalau terjadi pelanggaran asumsi. Nah, di sini langsung pengujian tes-tesnya semua ada, uji normalitas, hetero, dan lainnya gitu. Ini yang membedakan dengan software lain gitu. Kalau software lain dia hanya bisa dites di uji klasiknya atau di model WLS-nya. Sementara di sini kalau kita mau model fixnya, nah tinggal model kita pilih di sini panel, kemudian model fixnya, random effect. Nah, di sini tinggal kita klik ya. Ini modelnya mau fix atau random. Kalau model fix tadi yang terpilih, ini model fix. Nah, nanti dia uji ininya juga ada per masing-masingnya, hetero, normalitinya. Ya, ada di uji autocall-nya. Autocall-nya kalau kita lihat ternyata di sini autocall-nya dia signifikan, berarti mengalami autocall atau pakai wall break. Ya, kalau uji heteronya di sini dia mengalami juga secara menggunakan wall test. Sementara kalau misalkan nanti kita mau pakai mode random berarti kita di sini memakai random. Nah, di random juga bisa diuji. Nah, diuji ini untuk normalitas, tapi hetero tertutup karena dia udah memakai model GLS seperti itu. Ya, kalau durasinya bisa terlihat. Nah, kalau pakai mode random ternyata dia tidak mengalami tidak mengalami autocall. Nah, autocall hetero dan dia signifikan, lebih bagus memakai mode random. Kemudian kalau melihat analisis call-nya, multi-call-nya juga tidak terjadi multi-call di sini ya. Kemudian kalau pengobatannya tadi yang terjadi tadi adalah model terpilih adalah fix, kemudian dia terjadi auto call. Kita bisa pakai lag data
Nah, lag data ditambahkan misalnya di dependent variable. Nah, lag datanya berarti misalkan mau 1 atau 2 atau dan seterusnya. Nah, ini tambahkan lag data langsung ditambahkan di sini di persamaannya. Gitu. Oke. Nah, ternyata dengan adanya lag data di sini signifikan dan si IPM signifikan untuk 10% gitu ya. Lag datanya tidak signifikan. Kemudian R square-nya juga sini 48% seperti itu. Kalau misalnya yang mau ditambahkan lag-nya adalah di independen ya, bisa langsung juga di sini modify. Nah, pilih nanti lag data di independennya. IPM-nya ditambah pakai lag dari 0 sampai 1. Nah, 1 sampai 2 ya. Ini juga gini mau ditambah lag juga bisa. Nah, dia secara otomatis tertambahkan di sini variabelnya. Oke, seperti itu ya. Data apa tadi yang nggak bisa? Yang katanya miskin 0 satu gini undefined. Oke, ini kita buang dulu IPM lag-nya. Oke, mana tadi dia lag-nya? Oh, miskinnya tadi ya. Misalkan kita mau pakai satu-satu. Oke, kan tadi tidak diiniin. Oke kan, nah seperti ini. Kalau mau hanya memakai variabel duplicate, nah duplicate-nya udah ada robust ya bagai in compound list. Oke, di sini tidak bisa dipakai variabelnya, dipakai data yang ini saja tadi ya. Jadi dia yang bisa di sini hanya si variabel dependennya saja yang digunakan sebagai variabel ininya. Nah, di sini juga kita bisa menguji cross section dependency untuk masuk ke apakah bisa masuk ke model dinamik. Tapi di sini kalau kita lihat Core ini dia signifikan, ternyata terjadi independensi, sehingga dia lebih cocok karena terjadi autocall bisa menggunakan nanti model dynamic panel. Jadi di sini bisa nanti menggunakan modify ini kita bisa menambahkan robust ya. Nah ini ditambahkan di sini ya untuk menggunakan si dynamicnya, atau kalau dari secara langsung dynamic itu ada di analyze ini model ya, di sini di panel. Nah di sini sudah ada langsung dynamic panel model ya, dia sudah langsung menyertakan si menggunakan one step estimation atau two step ya. Oke, nanti tinggal kita okekan. Nah di sini sudah langsung ada lag dari si miskinnya, lag 1 gitu ya. Nah seperti ini ya, jadi tampak kita membuat secara manual gitu, tapi di sini tidak signifikan ya. Tapi kita cari model yang lebih bagus lagi, nanti misalkan kita cek dari sisi lainnya ya, kalau normalitasnya dia terpenuhi gitu, atau apakah perlu ditambahkan lag di variabel independennya gitu ya. Kalau correctional dependensinya nggak bisa dicek lagi karena dia sudah memakai si menggunakan dynamic panel. Nah sekian untuk penggunaan model panel. Jadi kalau model panelnya tadi ya, kita misalkan memilih yang terbaik adalah si panel menggunakan ini dengan ditambahkan lag, maka kalau kita lihat sini yang berpengaruh kedua variabel ini tapi untuk 10% ya. Gini berpengaruh positif, kenaikan gini akan meningkatkan kemiskinan. IPM berpengaruh negatif, kenaikan IPM akan menurunkan kemiskinan ya. Dari 3 tes tadi yang sudah ini juga bisa dites secara masing-masing. Nah, tes masing-masing heteronya, normality, autocall, dan p-value-nya ya. Ini p-value-nya sudah tidak lagi karena kita sudah memakai lag datanya sebagai penyembuhan dari si autocall. Demikian untuk panel data. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.